Bisa saksikan sendiri, ini kita galbay di pinjaman online Julo totalnya 30 juta rupiah. Apakah aman kita galbay? Lalu bagaimana dengan DC lapangannya? Lalu bagaimana cara untuk galbaynya agar aman saat Anda galbay di pinjaman online legal OJK? Tentu pinjaman online Julo ini statusnya legal OJK. Apakah ada DC lapangannya? Lalu bagaimana yang akan terjadi dengan diri kita ketika kita galbay di pinjaman online puluhan juta rupiah? Tolong saksikan video ini baik-baik agar teman-teman saat menonton video ini tidak lagi takut untuk galbaynya dan paham proses galbaynya seperti apa. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Nah, pada video kali ini gue akan berikan informasi tentang galbay di pinjaman online Julo, dan di sini kita galbay sampai di angka 30 juta rupiah. Dan kita mulai galbay itu di bulan Februari dan sekarang sudah memasuki bulan Mei tahun 2024. Cukup lama juga ya, mungkin ada sekitar 5 bulan kita galbay. Apakah aman kita galbay di pinjaman online Julo? Bagaimana dengan DC lapangannya? Bagaimana dengan terornya? Apakah sebar data? Ini yang kita bahas secara menyeluruh. Dan juga nanti di pertengahan video gue akan mereview aplikasi-aplikasi dari pinjol Julo, dan kita galbay di pinjaman online Julo sebesar 30 juta rupiah. Tapi dalam video ini banyak sekali konten-kontennya yang gue skip ataupun yang gue privasikan karena ini request dari member gue. Oke, teman-teman, perhatikan, kita mereview dulu aplikasi pinjaman online Julo. Perhatikan di situ dari bulan Februari ya, kita sudah galbay di pinjaman online Julo, totalnya ini sebesar 30 juta rupiah. Dia memiliki 2 produk yang tertunggak ya bro, kalian bisa perhatikan, dan total yang dia harus bayar itu sebesar 26 juta rupiah. Dan ini belum termasuk bunganya bro. Dan saat ini video yang gue tayangkan di bulan Mei tahun 2024, tepatnya tanggal 20 Mei. Kalian bisa perhatikan ini tampilan awalnya seperti ini, dan ternyata akunnya di suspend ya, teman-teman bisa perhatikan seperti itu. Dan ini kan gue berikan lagi tentang DC lapangan dari pinjaman online Julo. Nah teman-teman, tolong perhatikan agar teman-teman ini tidak takut lagi dan paham saat galbaynya seperti apa di pinjaman online legal OJK, khususnya Julo. Nah, data-data ini adalah data dari member grup WA gue, dan dia memberikan informasinya bahwa dia benar-benar galbay di pinjaman online Julo dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei, sekitar ada 5 bulan. Jumlahnya cukup besar juga, yaitu 30 jutaan. Nah, domisili nasabah ini terletak di Jakarta Utara ya, terletak di Jakarta Utara. Dalam informasi yang gue dapatkan dari nasabah ini, dia belum didatengin DC lapangan dari pinjaman online Julo. Padahal nominalnya besar bro, 30 juta. Dan juga untuk keterlambatannya cukup panjang juga, 5 bulan. Tapi sampai saat ini nasabahnya belum didatengin DC lapangan. Oleh karena itu teman-teman yang menonton video ini, sudahlah nggak usah takut lagi mencari DC lapangan dari pinjaman online Julo. Tapi apabila teman-teman galbay di pinjaman online Julo tapi didatangin sama DC lapangan, silakan saja komentar dan jelaskan dan berikan domisili Anda di mana. Nah begitulah, ini hasil kita galbay di pinjaman online Julo, cukup besar juga, dan nominalnya cukup besar juga, dan tenornya juga cukup panjang juga ya. Tapi untuk penagihannya bagaimana bang? Apakah sebar data? Apakah nagih tempat kerja? Dan bagaimana ini bang solusinya? Nah, kalau pinjaman online Julo ini kan jelas sekali, dia ini legal berizin OJK. Namun untuk sebar data pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Karena saat Anda mengisi formulir melakukan pengajuan di dalam aplikasi pinjol legal OJK, tentu data-data itu masuk ke servernya pinjol itu dalam kondisinya di encrypt. Bahkan pihak collectionnya aja nggak tahu data Anda, KTP Anda tuh nggak tahu, karena di encrypt bro, dikunci ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Dan yang kedua adalah untuk aplikasi pinjaman online Julo ini tidak ada akses kontaknya. Tentu penyadapan kontak Anda tidak akan terjadi. Anda harus tahu bahwa aplikasi pinjaman online legal OJK, aplikasinya hanya diberi 2 izin saja. Yang pertama permissionnya
kamera, dan lokasi. Dan bagaimana untuk desa lapangannya ataupun desa-desa menagih di tempat kerja? Ini bagaimana Bang? Nah, kalau pinjol legal ini kebanyakan penagihannya sudah pasti di tempat kerja. Tapi itu pun hanya melalui telepon saja bro. Hanya telepon saja. Tapi ada beberapa caranya untuk menghindari itu, tapi itu ada di video gua yang sebelumnya. Coba cek deh. Nah, begitulah cara-cara dari pinjol legal OJK yang bernama Julo. Nah, sebenarnya kalau pinjaman online dari Julo ini tidak begitu ekstrim untuk penagihannya. Masih lembut ya, nggak barbar, nggak kayak pinjol-pinjol legal lainnya. Kenapa? Banyak sekali member gue yang galbay di pinjaman online Julo ini banyak sekali. Tapi tidak diperlakukan dari sisi negatifnya, nggak ada. Penyebaran data, kata-kata kasar, dan lain sebagainya belum ada. Tapi kalau teman-teman merasakan galbay di pinjol legal OJK yaitu di Julo, Anda diperlakukannya tidak baik, silakan komentar dan juga teman-teman laporkan kepada OJK melalui email. Teman-teman, perbanyaklah lapor melalui email apabila penagihan di pinjaman online legal OJK melanggar aturan. Anda sudah baca kan di berita bahwa OJK banyak sekali menerima aduan cara penagihan pinjaman online. Ya, kenapa seperti itu? Agar OJK ini bisa mengkaji lagi. Nah, ketika OJK ini sudah selesai mengkajinya, mungkin pihak dari pinjol dipanggil atau dibuatkan aturan yang lebih ketat lagi. Dan ini ruang lingkup dari pinjol makin sempit, bro. Ya. Dan teman-teman di sini gue kasih informasi juga, ketika Anda galbay di pinjaman online legal OJK, jangan terpaku dengan jumlah nominal. Jangan terpaku dengan jumlah nominal. Nominal kecil ataupun besar, apabila pinjolnya memang sudah ada di selapangannya, pasti akan didatengin. Banyak yang terjadi seperti itu. Baik itu penagihan, teror, dan lain sebagainya, ketika Anda galbay, berapapun itu jumlah nominalnya, pasti diperlakukan yang sama. Yang membedakan itu adalah ketika Anda merespon DC, chat, Anda respon, telepon, Anda respon. Dan yang ketiga, Anda buat janji pembayaran. Yang keempat, Anda berikan alasan kenapa Anda terlambat membayar. Ini, ketika Anda 4 poin ini Anda lakukan, maka yang terjadi adalah Anda bakalan kena diteror terus-menerus. Ya, jadi teman-teman, saran gue ketika Anda galbay di pinjaman online legal OJK, apabila Anda sudah nggak sanggup bayar, ya udahlah, tunda dulu pembayarannya. Dan semua penagihannya melalui telepon ataupun chat ataupun SMS, hiraukan, jangan dibales dan jangan dibaca. Kenapa? Kalau Anda sebagai pemula, tentu ketika DC ini nge-WA ataupun SMS ataupun telepon, ini yang akan mengganggu pikiran Anda dan akhirnya aktivitas Anda juga terganggu. Oleh karena itu, di sini gue berikan himbauan, lebih baik didiamkan dan jangan dibales sedikit pun. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja, link join grupnya ada di dalam deskripsi. Teman-teman bisa join saja. Dan juga teman-teman mau jadi member grup WA kita, silakan saja gabung di grup WA kita. Teman-teman bisa telepon konsultasi dengan saya. Mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan tentang galbay di pinjaman online Julo. Bye bye, salam galbay.